Sekitar 1950-an adalah masa yang sangat sulit bagi Chia Qianliong atau William Soerja-Jaja. Dia yang ketika itu baru saja merintis bisnisnya tiba-tiba harus menjalani hidup di balik jeruji besi karena tuduhan korupsi tanpa dasar. Dalam sekejap saja nama baiknya rusak dan perusahaannya hancur lebur. Setelah dia keluar dari penjara dia segera bangkit. Dengan bantuan adiknya, dia berhasil membeli perusahaan impor yang berada di Jalan Sabang nomor 36A, Jakarta. Perusahaan itu berada pada kondisi yang sangat buruk. Bisnisnya tidak menentu. Sedangkan kantornya sangat kecil dan sering kebanjiran. Adik William kemudian mengusulkan nama perusahaannya itu bernama Astra. Dalam buku Man of Honor, Kehidupan, Semangat, dan Kearifan William Soerja-Jaya, 2012, Astra adalah salah satu sosok Dewi Yunani kuno yang terbang ke langit dan menjadi bintang terang. Dengan nama tersebut, harapan adiknya bahwa perusahaan milik abangnya itu akan bernasib sama seperti Dewi Yunani. Alhasil pada 20 Februari 1957, akhirnya Astra International Inc. resmi beroperasi usai terdaftar di kantor notaris Si Huan Jioe. Awalnya Astra bergerak di sektor kebutuhan rumah tangga. Namun, selama 10 tahun pertama sejak pendiriannya, Astra berjalan terseok-seok dan berulang kali hampir bangkrut. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan ekonomi negara sepanjang tahun 1960-an. Jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden membawa berkah bagi William dan perusahaannya. Astra mulai menunjukkan taringnya. Pada tahun 1966, William mendapatkan durian runtuh setelah mendapatkan suntikan dana dari Amerika Serikat sebesar 2,9 juta dolar Amerika. Tak hanya dana itu, dia juga berhak mengimpor apapun dari negeri Paman Sam. Keistimewaan ini lantas menjadi peluang besar bagi pria kelahiran 20 Desember 1922 itu. Pada saat bersamaan, pemerintah yang sedang giat melaksanakan proyek membutuhkan truk besar untuk pengangkutan. Karena importir truk besar di Indonesia tidak ketat, maka William menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk bisnisnya. Alhasil, dia memutuskan untuk mengimpor truk Chevrolet dari AS dan menjualnya kepada pemerintah. Tercatat ada 800 truk Chevrolet yang dia impor sebagai permulaannya. Dan dari sinilah permulaan dia bermain di industri otomotif. Namun akhirnya, William kena sanksi dari Amerika Serikat dan tak boleh lagi mengimpor truk dalam skala besar. Kemudian, dia melirik pasar otomotif Jepang yang kebetulan belum banyak pesaing di Indonesia dan diproyeksikan bakal meroket karena Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki setir kanan. Atas kerjasama dengan Jepang inilah yang membawa kesuksesan bagi kehidupan William. Pada Februari 1969, Astra resmi kerjasama dengan Toyota. Sejak itu, kendaraan Toyota dari mulai truk sampai mobil biasa mulai banyak di tanah air. Perlahan-lahan Astra juga memasarkan Honda, Isuzu dan Daihatsu. Akibatnya kendaraan Jepang makin menjamur di Indonesia. William punya strategi khusus untuk menguasai pasar otomotif Indonesia dan menyingkirkan pesaing utamanya yaitu Mitsubishi. Dia rela mengeluarkan dana besar untuk menguasai pasar otomotif dari hulu ke hilir, dari mulai pembuatan komponen hingga pendistribusian. Bukan hanya itu, dia juga menerapkan sistem manajemen ala Jepang, yaitu Keiretsu. Lewat sistem ini, seorang direksi di satu perusahaan bisa menjadi komisaris di perusahaan lain. Dan cara ini terbukti sangat efektif karena Astra mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat mengontrol pasar dari para pesaingnya. Dua upaya sebelumnya dan ditambah pemberian promo besar-besaran kepada konsumen berhasil menarik minat masyarakat. Astra sukses menjadi raja otomotif Indonesia. Dan pada tahun 1990-an Astra telah berhasil menguasai lebih dari separuh pangsa pasar otomotif di Indonesia. Produk yang dihasilkan antara lain Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel Trucks, Lexus, Peugeot, BMW. Perlahan tapi pasti gurita bisnis William juga tak hanya di otomotif, tetapi juga banyak bisnis lain seperti properti, asuransi, perkebunan, dan perbankan yang seluruhnya tergabung dalam grup Astra. Kejayaan ini membuat Astra percaya diri masuk di Bursa Saham Indonesia pada 4 April 1990. Namun sayangnya, bermain di sektor perbankan dengan mendirikan Bank Suma justru menjadi malapetaka bagi William. Pada 1992, Bank Suma terkena masalah dan mengharuskan William mengembalikan uang para nasabah. Yang mengharuskan dia menjual seluruh asetnya di Astra.
Ada yang menyebut ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Astra. Saham Astra dikuasai oleh banyak pihak di antaranya yakni Putra Sampurna, 14,67%, Bob Hasan, 8,83%, Prajogo Pangestu, 10,68%, Toyota Jepang, 8,26%, Salim Group, 8,19%, Usman Atmajaja, 5,99%, dan sisanya tersebar di tangan publik. Akan tetapi sekarang Astra dikuasai oleh perusahaan asal Singapura bernama Jarine Cycle & Caryage Ltd dengan penguasaan 50,11% dari total sahamnya. Walaupun tak lagi berada di genggaman William, Astra tetap berjaya menguasai pasar otomotif Indonesia hingga sekarang. Kejayaan Astra sekarang tentu tak bisa lepas dari peran besar William Suryajaya.